Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saya tidak lupa berdoa bagi saudara, kiranya yang sakit diberikan Tuhan kesembuhan. Saudara yang saat ini mengalami kesusahan, kiranya diberikan Tuhan penghiburan yang daripadanya. Amin. Dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita dengan melimpah-limpah. Sebelum kita memberikan komentar terhadap video ini, terlebih dahulu kita simak cuplikan berikut ini. Semua masyarakat Singkawang siap bela Indonesia, siap bela bangsa, siap mati demi Islam, siap mati demi Islam, siap mati demi NKRI, siap mati demi Merah Putih, siap binasa demi Pancasila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami tidak akan pernah bisa mereka bungkam sampai datangnya akhir zaman kelala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kecurangan, bukan lidah yang berbicara, maka recong yang berbicara, saudara. Allahu Akbar, siap lawan kecurangan, siap awal berdiri depan, siap hancur demi Islam, siap hancur demi Indonesia. Allahu Akbar, Indonesia merdeka. Saya Mbak Gimbal menantang kamu, hei bar semit orang sombong, untuk mencoba seberapa tajam pedang bermata duamu itu. Kita duel 1 lawan 1. Kita bikin perjanjian di atas metre di hadapan sahabat-sahabat kepolisian. Medianya adalah tubuh atau tangan kita masing-masing. Kamu boleh duluan untuk mencoba mengayunkan pedangmu di tanganku. Setelah itu gantian saya yang akan menggunakan golok yang sederhana ini untuk kita adu ketajaman golok kita masing-masing yang kamu bangga-banggakan itu. Salam hormat, salam budaya, salam seduluran. Buat sahabat Mbak Gimbal dimanapun berada, saya Mbak Gimbal sang putra alam, Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayat, Kedaton Macan Putih Alas Purwo Banyuwangi, mengucapkan salam seduluran buat semuanya tanpa terkecuali. Oke sahabat Mbak Gimbal dimanapun berada, saya kepingin tanggapan dari beberapa tokoh tentang video yang barusan kita lihat bersama, terutama nih dari MUI, dari ulama, dari kiai, dari ustadz, dari tokoh-tokoh ormas, dan dari masyarakat luas umumnya, dan tokoh-tokoh yang beragama muslim. Apakah layak, apakah pantas seorang penceramah membawa sajam di atas panggung sambil diayunkan pedang bermata duanya? Apakah ini dibenarkan? Dan apakah ini tidak melanggar hukum? Saya ingin tanggapan dari sahabat-sahabat dari kepolisian ini. Boleh nggak membawa senjata sajam di atas panggung untuk berceramah? Dan apakah ada izinnya? Itu yang menjadi persoalan juga. Saya Mbak Gimbal melihat tontonan ceramah yang seperti itu, merasa malu. Kenapa? Karena mayoritas
penduduk Indonesia ini Muslim, Islam, dan apa nggak malu dilihat oleh agama-agama lain? Dia itu seorang tokoh penceramah. Apa harus mesti seperti itu? Kampungan, gitu loh, malu-maluin. Dan saya yakin ini para habib, kelompok Yaman dan jemaatnya juga pasti malu. Malu sebenarnya melihat ceramah tingkah polanya orang sombong seperti Bahar Smith ini. Pakai berteriak-teriak seolah-olah pengikutnya itu tuli, tidak punya pendengaran yang baik, pakai ngotot. Itu sih memang ciri khasnya. Bagi saya tidak saya persoalkan. Namun yang saya persoalkan adalah ini tidak sopan, melanggar adat istiadat orang timur. Di bawahnya dia itu banyak orang tua-tua yang wajib kita kasih penghormatan. Kita harus sopan walaupun itu pengikutnya. Tapi dari segi usia mereka mungkin banyak yang lebih tua dari Bahar Smith. Ini nggak sopan. Terus yang saya mau nanyakan ini, bagaimana pergerakan dari ormas-ormas Islam yang lain? Apa nggak merasa tersinggung? Kelompok-kelompok ormas besar di Indonesia ini yang mengaku menjaga NKRI, menjaga persatuan dan persaudaraan, ketika melihat ceramah seperti ini, di mana hati nurani kalian? Ini malu-maluin loh ya, malu-maluin tokoh penyebar Islam di Nusantara ini, para wali, para sunan, dan kiai-kiai besar di Nusantara ini yang selalu mengajarkan dengan etika yang sopan, yang punya aturan. Ini enggak, udah ceramah pakai golok diayun-ayunkan, pedang bermata duanya dibangga-banggakan, disodor-sodorkan. Mau nakut-nakutin siapa? Tolong nih sahabat-sahabat ormas Islam manapun, tanggapan MUI ini sebagai Majelis Ulama Indonesia, apa itu tidak salah? Dan apakah itu dibenarkan? Monggo para sepuh-sepuh, para piyai, para habaib, ulama, tolong ini ya disampaikan. Karena ini bukan contoh yang baik untuk generasi kita selanjutnya. Ini mencederai ya unggah-unggune adat timur, gak sopan. Tuh. Saya Mbak Gimbal menantang kamu, hei Bahar Smith orang sombong, untuk mencoba seberapa tajam pedang bermata duamu itu. Kita duel 1 lawan 1. Kita bikin perjanjian di atas metre di hadapan sahabat-sahabat kepolisian. Medianya adalah tubuh atau tangan kita masing-masing. Kamu boleh duluan untuk mencoba mengayunkan pedangmu di tanganku. Setelah itu gantian saya yang akan menggunakan golok yang sederhana ini untuk kita adu ketajaman golok kita masing-masing yang kamu bangga-banggakan itu. Bahar Smith, kalau kamu menganggap golokmu itu bagus, ampuh, menjadi benda pusaka keramat, taruh di rumah, taruh di tempat yang layak sehingga orang lain juga ikut menghargai. Tapi kalau kamu buat pakai ceramah seperti itu, kamu acung-acungkan, itu nggak sopan kamu. Kenapa? Di depanmu itu banyak orang tua-tua. Aturanmu itu di mana? Itu pasti juga malu-maluin jemaatmu.
Karena kamu tidak memberi contoh yang baik. Seorang penceramah itu harus memberi wawasan, figur, gambaran yang positif, baik untuk jemaatnya maupun orang lain yang melihat. Tidak uraan, kampungan. Kamu itu ya, Bahar Smith, sekali lagi, coba dirubah aturan mainmu itu. Saya secara pribadi tidak punya kebencian, unsur kebencian untuk kamu, Bahar Smith. Enggak, saya cuma muak melihat cara ceramahmu, khotbahmu pakai menggunakan golok atau pedang bermata duamu. Kalau kamu selama ini berceramah pakai teriak-teriak, meletup-meletup, itu wajar karena itu karaktermu. Dan setiap orang menghargai karakter masing-masing penceramah itu, termasuk saya. Tapi ketika kamu seperti tadi yang kita tonton, ini saya sebagai orang tua, penjaga marwah leluhur, gak suka banget. Dan saya menantang kamu dalam hal adu ketajaman golok yang kamu banggakan. Catat nomor saya 0821 1580. Saya ulang lagi 0821 1580. Itu nomor yang kamu bisa hubungi 24 jam. Ludah yang saya tumpahkan ke tanah tidak akan saya jilat lagi. Saya arek Surabaya, arek Jawa Timur, tidak akan menjilat kembali ludah yang sudah ditumpahkan. Saya menunggu tantangan dari kamu. Dan kita tidak usah melibatkan orang lain. Ini urusan pribadimu dengan pribadiku aja. Aku tahu dan percaya di sekelilingmu itu banyak jawara, banyak orang sakti, banyak orang kebal bacok dan sebagainya. Saya takut dengan anak buahmu atau asistenmu ya. Saya nggak punya keberanian apapun karena saya nggak punya ilmu tinggi, nggak punya ilmu yang macam-macam. Ilmu saya adalah belajar ngaji rosok aja. Cuma yang saya takutin adalah Sang Maha Kehidupan. Kedua adalah ibu kandung. Ketiga adalah para sepuh-sepuh, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama, para wali, para sunan, dan juga sahabat-sahabat dekat. Itu yang saya takutin. Tapi selama kita masih sama-sama doyan makan nasi, kita sama levelnya. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih hebat. Hebat itu adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk orang banyak. Itu baru hebat. Jangan merasa sakti, jangan merasa kuat. Pokoknya sakti dan kuat itu adalah ketika kita mampu menolong orang-orang yang susah di sekeliling kita. Itu baru sakti. Oke, buat sahabat Mbak Gimbal dimanapun berada ya, saya mohon pencerahannya, mohon bimbingannya. Kalau saya salah mohon ditegur. Kalau ucapan saya ada yang sekiranya sok-sokan atau sombong, mohon dimaafkan. Dan saya cuma berpesan kepada sahabat Mbak Gimbal dimanapun berada, kita wajib terus bersinergi dengan tokoh-tokoh agama manapun. Dan kita juga harus bekerja sama dengan TNI dan Polri. Karena TNI dan Polri adalah pilar negara ini. Kita juga wajib bersinergi dengan ormas-ormas, dengan organisasi manapun, dengan masyarakat bawah maupun menengah. Kita perlu menjadi pelangi, perlu bersinergi. Untuk apa? Untuk menjaga kerukunan negeri ini, untuk menjaga kekompakan, untuk menjaga Pancasila bersama. Jangan ada permusuhan. Awas, hati-hati, akan ada adu domba, akan ada sengkuni yang sembunyi di balik topeng-topeng agama yang mencoba memperkeruh suasana. Hati-hati saudaraku.
Dan untuk orang-orang yang biasanya menggoreng Mbak Gimbal sebagai dukun yang memusuhi para ulama, para kiai, saya terima kasih. Memang saya orang yang memusuhi para ulama, para kiai. Tapi kiai yang mana? Kiai atau ulama yang mencabuli santri-santrinya. Itu yang selama ini saya benci, ya. Oke, sahabat Mbak Gimbal, saya rasa cukup sekian dan saya mohon kritik dan sarannya. Dan sekali lagi untuk tokoh agama manapun, mohon disimak kembali video saya. Video yang pertama juga tentang seorang barsemit yang mengacung-acungkan goloknya. Dan ini untuk PR kita bersama, semoga tidak ada lagi orang seperti barsemit. Dan untuk jemaatnya barsemit dimanapun berada, sekali lagi saya hormat pada kalian. Mudah-mudahan kalian juga bisa mengingatkan tokoh idola kalian agar tidak mengulangi hal yang sama. Karena hal itu memalukan. Memalukan umat Islam. Memalukan mayoritas bangsa Indonesia ini yang umumnya beragama Muslim. Saling mengingatkan, saling menegur untuk hal yang positif. Itulah dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana seorang Mbak Gimbal juga ikut bersuara ketika melihat seorang Bahar bin Smith, bagaimana di dalam ceramahnya itu beliau mengangkat pedang. Dan di sini kita mendengar tadi apa yang disampaikan oleh seorang Mbak Gimbal, bahwa apa yang dilakukannya itu adalah tidak sopan. Kenapa? Karena umat yang mendengar, yang melihat beliau adalah pasti ada orang-orang tua. Ya tentunya ada orang-orang yang lebih tua dari beliau, yaitu Bahar bin Smith. Dan Mbak Gimbal juga mengatakan seharusnya seorang Bahar bin Smith sebagai penceramah menghargai dan menghormati orang-orang yang ada di sana. Artinya dengan Bahar bin Smith mengangkat pedangnya, beliau sedang tidak menghormati orang-orang tua khususnya yang ada di sana. Dan di sini kita juga mendengar tadi apa yang disampaikan oleh seorang Mbak Gimbal, bahwa dalam kemarahannya, dalam keprotesannya, beliau mengatakan menantang Bahar bin Smith supaya adu ketajaman golok yang ada padamu dan ada padaku. Dan bahkan kita sudah mendengar tadi secara terang-terangan Mbak Gimbal memberikan nomor HP-nya. Kenapa beliau memberikan komentar seperti itu? Tadi sudah kita dengar bahwa beliau melihat bahwa Bahar bin Smith sedang menunjukkan kehebatannya. Dan di satu sisi Mbak Gimbal juga mengatakan yang hebat bukan seperti itu, tetapi yang hebat adalah ketika hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Wow, saya sangat suka dengan kata-kata itu ya. Ya banyak hal yang membuat hidup kita bermanfaat. Katakan kita menolong orang-orang, membantu orang-orang, bahkan kita menyampaikan ceramah kita dan orang-orang lain merasakan kesejukan, yang lemah merasa dikuatkan, bahkan yang sakit merasa dia disembuhkan, bahkan orang-orang terhibur dengan perkataan kita, dan orang-orang juga merasa sangat tertolong lewat kehidupan kita yang datang untuk menolong mereka. Itu adalah hidup yang bermanfaat. Jadi Mbak Gimbal sedang memberikan pelajaran penting bahwa hidup kita yang bermanfaat bagi orang lain itulah yang hebat. Dengar itu teman-teman ya. Jadi yang hebat itu ketika hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Sehebat apapun kita, tapi kalau tidak bermanfaat bagi orang lain, itu bukan hebat. Nah, itulah dia saudara video yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Kiranya video ini boleh menjadi pencerahan bagi kita, dan kiranya juga video ini juga boleh menjadi pelajaran penting bagi kita dan boleh memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita.